Miliki visi ataupun tujuan dalam pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ayah bunda hebat, saya ingin sharing tentang bagaimana caranya agar kita bisa memiliki visi ataupun tujuan dalam pendidikan anak. Apa yang perlu kita lakukan adalah dengan yang pertama tentu saja menetapkan dalam pikiran bahkan dituliskan tentang apa saja yang menjadi impian, harapan, ataupun tujuan pendidikan kita. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang seperti apa spiritualnya. Kita ingin anak-anak kita bagaimana perkembangan akademik ataupun prestasi sekolahnya. Kita ingin anak-anak kita bagaimana ibadahnya, sholatnya. Kita ingin anak-anak kita seperti apa karakter ataupun emosinya. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman yang kita hadapi selama ini ataupun di masa lalu, kita bisa menetapkan permasalahan yang muncul selama ini menjadi impian. Contoh, misalnya selama ini anak kita kesulitan nih dalam menghafal Al-Quran dibanding teman-temannya atau saudaranya yang lain, kemampuannya dalam menghafal Al-Quran selama ini terbatas, sehingga dia cenderung ketinggalan dari target akademik yang ada di sekolah. Maka kondisi tersebut bisa menjadi target, impian, ataupun harapan ayah bunda di tahun ini. Ayah bunda bisa menuliskan, saya ingin anak saya bisa menghafal Al-Quran dengan lebih baik, lebih cepat, dan sesuai dengan mencapai target yang ditetapkan. Nah, itu bisa menjadi impian ayah bunda. Jadi bisa berangkat dari masalah yang selama ini menjadi persoalan, kemudian itu menjadi impian, atau menetapkan sendiri apa yang menjadi impian ayah bunda selama ini. Kemudian contoh yang lain, misalnya selama ini anak saya tantrum, Bu, gitu ya. Mudah tantrum, mudah marah-marah, ketika ada yang tidak ideal, tidak cocok dengannya, dia sangat emosional. Ya, bisa teriak-teriak, mukul-mukul, bentak-bentak, ataupun menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka kondisi tersebut juga bisa menjadi impian ataupun harapan kita di saat ini. Berarti kalau selama ini anak kita gampang tantrum, emosinya tidak terkendali, lantas tanyakan pada diri kita sebagai orang tua, maunya gimana? Kalau selama ini anaknya tantrum, terus ibu, ayah maunya dia bagaimana? Sehingga fokus pikiran target kita bukan pada masalah, tapi pada harapan. Karena kalau tidak dikondisikan, kita terjebak pada mendoakan apa yang tidak kita harapkan. Ya, maka kita perlu tahu apa yang menjadi keinginan ataupun impian kita. Oh, selama ini anak saya tantrum, emosinya tidak terkendali. Saya ingin dia menjadi anak yang tenang, bisa mengelola emosinya, bisa bersabar ketika ada kondisi yang tidak sesuai harapannya. Ya, tadinya tantrum, terus saya maunya dia tenang, sabar. Nah, maka si tenang dan si sabar inilah yang menjadi goals ayah bunda untuk Ananda di tahun ini. Begitupun tadi contoh yang sebelumnya, anak saya selama ini belum berprestasi atau akademiknya ketinggalan jauh, maka yang menjadi harapan adalah anak saya berprestasi, bisa mengikuti pelajaran maupun hafalannya dengan baik dan cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Nah, jadi perjelas goals-nya secara spesifik. Begitupun untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya dalam hal apa yang menjadi harapan ayah bunda terhadap anaknya. Ya, misalnya selama ini anak saya, Bu, suka membantah. Kalau dinasehatin, kalau ditegur malah dia bantah balik, marah balik, ya kan? Maka ini terkait karakter, berarti saya ingin anak saya lebih komunikatif, ya, bisa diajak berdialog dengan baik. Nah, ya, sudah yang pertama tadi tetapkan apa yang menjadi impian ayah bunda. Fokus impiannya adalah pada yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Paham ya? Tadi masalah itu sesuatu yang tidak diinginkan, maka harus tanyakan pada diri kita, terus kalau masalahnya ini kita maunya bagaimana? Ya, jadi supaya terarah pada apa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Kemudian langkah yang kedua, sebelum masuk ke langkah yang kedua, setelah kita menetapkan apa yang menjadi impian kita, pastikan ayah bunda menuliskannya. Kenapa? Kok harus ditulis? Nggak cukup dipikir aja.
Ya, jadi proses menulis ya, khususnya kalau di buku itu ya akan meningkatkan kesadaran kita. Kenapa kok bisa meningkat kesadarannya? Karena tubuh kita ya, sensori kita, panca indera kita ini menyimpan memori. Jadi kalau kita sudah menuliskannya dan pada saat proses menulis itu kan semua indera kita ini aktif ya. Matanya melihat ya, tangannya bergerak ya, motionnya bergerak ya. Nah, jadi ini memperkuat memorinya sehingga bisa menjadi pendorong yang lebih kuat untuk hal tersebut bisa terwujud. Jadi termasuk nanti pada saat menuliskan itu perasaan kita juga ikut aktif. Ya, jadi tidak hanya kesadaran secara akal yang diaktifkan, tetapi juga nanti, secara bawah sadar. Bawah sadar inilah yang kemudian bisa menjadi aktif ketika kita menuliskan impian kita tersebut. Jadi perasaannya jadi aktif. Ya, nanti cara menuliskannya bisa saya jelaskan di, tahapan berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang bisa kita munculkan dalam pikiran, maka bisa menjadi kenyataan. Ya, jadi boleh punya impian yang besar untuk anak-anak kita. Ya, sama halnya seperti kisah, Imam Sudais ya, di mana ibunya bermimpi, punya impian anaknya akan menjadi imam Masjidil Haram. Jadi sesuatu yang mungkin, menurut kita pada saat ini itu mustahil, tapi bisa aja menjadi kenyataan ketika kita bisa memunculkan kata tersebut atau doa tersebut dalam pikiran kita. Yang kedua, setelah dituliskan adalah kemudian dihadirkan perasaannya. Ini adalah proses untuk menyelaraskan apa yang kita inginkan dengan apa yang kita rasakan. Doa yang powerful adalah ketika selaras antara apa yang diminta dengan apa yang dirasa. Saya ingin anak saya berprestasi, tapi selama ini ya Allah, akademiknya itu sangat terbatas. Maka ketika kita minta anak kita berprestasi, perasaannya muncul apa? Ragu, khawatir, mustahil, tidak yakin, ya kan? Lantas bagaimana, bisa jadi kenyataan kalau, si pikiran dan perasaan ini tidak selaras. Nah, maka tugas kita dalam proses meminta ini, yang dilakukan dengan sadar ini adalah, mmm, menyelaraskan itu. Nah, cara menyelaraskannya, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri ketika impian kita tadi itu terwujud, yang sudah kita tulis itu tadi terwujud, anak kita sudah, bersikap ataupun menjadi seperti yang kita impikan, dia sudah berprestasi, hafalannya semakin baik dan lebih cepat, emosinya semakin terkendali, komunikasinya semakin terbuka dan lancar. Apa sih perasaan kita saat itu terwujud dan bagaimana ungkapan terima kasih kita kepada Allah ketika dengan izinnya itu semua terwujud. Kira-kira teman-teman, ayah bunda mau bilang apa kepada Allah? Ya mau bilang terima kasih, mau bilang bersyukur, mau bilang senang dan terharu dan sebagainya. Nah, itulah yang ayah bunda tuliskan. Ya, jadi step pertama tetapkan impiannya, step yang kedua menuliskan ungkapan terima kasih kepada Allah yang mana atas izin dan rahmatnya impian kita tersebut bisa terwujud dengan cara-cara yang tidak kita sangka-sangka. Nah, ya kan? Supaya apa? Supaya selaras, supaya yang diakses itu perasaan yang selaras dengan impiannya. Tapi kan Bu belum jadi kenyataan, masih belum. Masa kita udah terima kasih? Iya dong, boleh gitu ya. Jadi, kalau kita sudah bisa merasakan senangnya, merasakan syukurnya, maka itu lebih powerful lagi untuk membuat itu semua menjadi nyata. Ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dengan izinmu, rahmatmu, pertolonganmu, impian saya terwujud dengan mudahnya. Anak saya semakin cepat menghafal Al-Quran. Anak saya semakin bisa mengelola emosinya dengan baik. Dia bisa bersabar, dia bisa tenang meskipun ada kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Ya Allah, saya terharu melihat perubahan baik pada anak saya. Biasanya dia sholatnya molor-molor, sekarang alhamdulillah dia justru sangat bersemangat dan rapi ketika berangkat sholat ke masjid di awal waktu. Masya Allah, sungguh saya beruntung sekali menjadi uminya, menjadi abinya. Bahagia rasanya memiliki anak-anak yang soleh.
taat pada Allah, berbakti pada kedua orang tua, dan bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Masya Allah ya Allah, semua ini atas rahmat-Mu, semua ini atas izin-Mu, semua ini atas kuasa-Mu. Tiada yang mampu mengubah keadaan ini, tiada yang mampu mewujudkan semua ini kalau bukan atas pertolongan-Mu. Saya benar-benar bersyukur padamu. Makasih ya Allah, makasih banget. Nah, ya, jadi sedetail itu teman-teman bisa ungkapkan dan ekspresikan perasaan teman-teman, perasaan ayah bunda saat impiannya itu terwujud. Boleh sambil berbunga-bunga, boleh sambil senyum-senyum, boleh bahkan sampai terharu mengeluarkan air mata. Ya, jadi hadirkan perasaannya sehingga apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan selaras. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa, ayah bunda bisa sampaikan kepada anak-anak tentang harapan atau impian ayah bunda. Ya, sehingga anak juga tahu bahwa ayah bunda pengen dia berprestasi. Pengen dia hafal Al-Quran semakin banyak. Bisa juga dijelaskan mengapa ayah bunda begitu menginginkannya. Nah, ya kan, karena Al-Quran adalah cahaya. Kalau kamu dekat dengan Al-Quran, insya Allah malaikat Allah, Rasul senang dan ikut menjagamu dari langit maupun bumi akan menjaga dan melindungi kamu. Iya kan? Nah, sampaikan apa yang menjadi harapan kita dan mengapa kita ingin mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa lebih mengelola emosinya. Ya, sampaikan kata Nabi, apabila kamu marah, maka diamlah. Diam ini adalah proses untuk kamu bisa menenangkan diri, sehingga ketika kamu marah tidak sampai melukai orang lain. Nah, ya, jadi kita perlu menyampaikan apa yang menjadi harapan kita dan kemudian membangun dialog tentang itu, sehingga satu sama lain bisa memahami impiannya ataupun kalau ada keterbatasan di sana bisa mendapatkan support yang dibutuhkan oleh anak-anak terhadap orang tuanya. Yang pertama ditetapkan impiannya, yang kedua dituliskan dengan perasaan yang penuh terima kasih dan bahagia, yang ketiga disampaikan impian dan harapannya kepada anak dengan dialog yang positif, musyawarah dan penuh keterbukaan di sana. Dan yang keempat adalah kita melakukan action. Ya, ada action untuk mendekatkan kita pada tujuan tersebut. Kalau tadi kita ingin anak kita berprestasi lebih cepat hafalannya, maka tentu anak kita butuh dukungan dari kita. Maka kita bisa support dalam bentuk kita mendampingi proses mereka belajar. Atau kalau keterbatasan waktu kita, maka kita bisa menghadirkan guru ataupun yang berkaitan dengan impian tersebut untuk membantu mensupport anak kita untuk lebih baik prestasi akademik maupun hafalannya. Jadi kita melakukan action-action yang bisa mendekatkan anak kita itu untuk bisa mewujudkan yang menjadi impian kita. Begitupun kalau tadi terkait sholat, maka kita bisa mengingatkan anak kita ketika mendekati waktu sholat. Begitupun terkait emosi, misalnya ya, karena anak belajar dari apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Kalau selama ini persoalannya adalah manajemen emosi anak, maka tentu saja kita sebagai orang tua juga perlu menjadi contoh bagaimana mengelola emosi. Kalau selama ini kita juga emosian, maka tentu saja dari harapan tersebut yang kepada anak, kita pun perlu juga melakukan perubahan dan perbaikan dalam hal pengelolaan emosi sehingga anak pun melihat, belajar, dan meniru perubahan baik yang kita lakukan dalam mengelola emosi. Ya, kita pun perlu berlatih untuk menjadi ibu ataupun orang tua yang lebih tenang, sabar, dan juga komunikatif dan terbuka dalam berkomunikasi ataupun dalam mengelola emosi. Jadi lakukan tindakan-tindakan yang mendekatkan kita pada impian, termasuk halnya pendekatan spiritual. Ya, kita berdoa, kita kemudian melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah kebaikan-kebaikan itu memberikan keberkahan yang bisa mendatangkan ridha Allah, yang mana ridha Allah ini akan memudahkan kita meraih impian-impian kita. Dan kemudian tahapan yang terakhir adalah dengan kita berserah. Kita sudah menetapkan impian kita, sudah menuliskan dan mengekspresikan perasaan kita, sudah menyampaikan juga, sudah melakukan tindakan-tindakan secara konsisten untuk mencapai impian tersebut. Dan kemudian tahapan powerful yang kelima adalah dengan berserah. Berserah ini disebut juga dengan tawakal, pasrah, atau
zaman sekarang menyebutnya letting go. Ya, jadi dilepaskan. Ya Allah, ini harapan saya, ini doa saya, ini impian saya untuk anak-anak saya pasrahkan kepadamu hasil terbaiknya. Jadi hasilnya, jalannya, kemudahannya itu dipasrahkan kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menikmati proses demi proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi nggak buru-buru, loh kok belum berubah, loh kok belum terwujud ya. Jadi pasrah atau berserah itu membuat perasaan kita tenang dan yakin ya, dan yakin bahwa semua impian itu bisa terwujud dengan izin pertolongan dan kun fayakunnya. Jadi sudah ditetapkan, dilepaskan lagi, diserahkan kepada Allah. Sehingga tadi manfaatnya dengan berserah kita bisa menikmati proses dan bisa menjalani hari-hari kita dengan damai dan optimis. Begitu ayah bunda sekalian tips yang bisa kita lakukan untuk mempunyai visi ataupun tujuan dalam pendidikan anak-anak kita. Cara-cara yang sudah saya share tadi bisa dipraktekkan juga untuk ke pasangan, untuk karir, rezeki, pekerjaan, kesehatan, ibadah, ataupun hal lainnya. Semoga sharingnya bermanfaat. Silahkan share, ya, subscribe, ataupun share videonya, komen di kolom komentar agar semakin banyak lagi yang bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.